dari Universitas IAIN Fatahul Muluk Papua, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran PKN di SD atau MI. Mari kita simak video penjelasannya. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Pengertian model pembelajaran menurut Trianto, yaitu model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran PKN di SD atau MI. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa dengan keadaan nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, langkah-langkah penerapan model pembelajaran kontekstual dalam kelas sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Komponen-komponen yang dilibatkan dalam pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, inquiry. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Yang keenam, refleksi. Dan yang tujuh terakhir, penilaian sebenarnya. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja kelompok-kelompok kecil berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar. Beberapa keuntungan pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, meningkatkan kepekaan dan kesetia kawanan sosial. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk saling belajar mengenal sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan-pandangan. Yang ketiga, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Dan yang terakhir, kelima, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. Model pembelajaran kooperatif yang berkembang dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran cukup bervariasi. Di antaranya yang pertama, model STAD, yang kedua, model Jigsaw, yang ketiga, model GI atau Group Investigation. Model STAD atau Students Teams Achievement Division merupakan model pembelajaran yang paling sederhana dalam pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah model STAD adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota. Yang kedua, tiap anggota tim saling membantu dalam menguasai bahan ajar. Yang ketiga, tiap 1 minggu atau 2 minggu, guru mengevaluasi penugasan siswa baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, setiap tim diberikan penilaian dan penguasaan bahan ajar
belajar kepada siswa, baik individu maupun kelompok. Model Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw merupakan metode yang dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawan. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota. Yang kedua, bahan ajar disajikan kepada siswa dan siswa bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Yang ketiga, para anggota bertanggung jawab untuk mempelajari satu bahan ajar yang sama dan selanjutnya saling berkumpul untuk mengkaji bagian bahan tersebut. Yang keempat, kelompok pakar kembali ke kelompok semula dan menyampaikan materi yang dipelajari dalam kelompok pakar. Yang kelima, setelah diadakan pertemuan dan diskusi dalam kelompok asal, para siswa dievaluasi secara individual mengenai bahan yang telah dipelajari. Model GI atau Group Investigation. Model pembelajaran kooperatif GI menuntut kerjasama siswa dalam pelaksanaan pembelajarannya. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif GI adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi topik ataupun subtopik. Siswa dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Yang kedua, merencanakan kerjasama berdasarkan subtopik yang telah dipilih. Yang ketiga, siswa merencanakan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya dengan mencari sumber berdasarkan subtopik yang telah diperoleh. Yang keempat, analis dan sintesis. Siswa menganalisis informasi yang diperoleh dan meringkas topik yang telah diperoleh. Yang kelima, penyajian hasil akhir. Yang keenam, evaluasi secara kelompok maupun individual. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis portofolio. Istilah portofolio berasal dari bahasa portofolio, yang berarti dokumen atau surat-surat. Portofolio merupakan suatu kumpulan pekerjaan siswa yang dimaksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Dalam pembelajaran PKN, portofolio merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan baik dan menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio terbagi dalam dua bagian, yakni portofolio tampilan dan portofolio dokumentasi. Sekian video penjelasan dari saya tentang model pembelajaran PKN di SD atau MI, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum